Shalom. Selamat hari Minggu. Apa kabar hari ini? Sehat-sehat semua? Amin. Puji Tuhan. Dalam anugerah Tuhan kita hidup untuk memuliakan Tuhan. Baik, dari pembacaan kita hari ini, tema kita adalah Yesus datang membawa damai sejahtera. Yesus datang membawa damai sejahtera. Kemarin tanggal 4 Desember kita sudah merayakan Natal, mengingatkan kita bahwa di dalam segala pergumulan kita ada kesempatan, ada waktu, ada peluang untuk kita boleh terus menaikkan pujian untuk memuliakan Tuhan. Terkadang orang berpikir kita sulit untuk memuji Tuhan. Kenapa? Karena banyaknya tantangan, banyaknya rintangan yang ada. Tapi ternyata Maria yang sudah kita pelajari, di mana ketika dia bertemu dengan Elizabeth, dia boleh menaikkan puji-pujian kepada Tuhan. Walaupun Maria belum terlepas sepenuhnya di dalam tantangan, pergumulan, penderitaan yang dia alami. Nah, ini menjadi keteladanan bagi kita, di mana ada saja ruang yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita yang bisa saja mendatangkan penderitaan, bisa membuat kita bergumul terus-menerus. Tetapi di balik itu kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk melihat karya Tuhan, sehingga kita boleh menaikkan pujian memuliakan Tuhan. Nah, hari ini dalam pembacaan kita sudah melihat bagaimana Tuhan Yesus sudah datang ke dunia dan dia punya misi. Misinya apa? Apa misi Kristus ketika datang ke dunia? Membawa damai sejahtera? Belum. Misinya jelas, datang ke dunia untuk memberikan keselamatan, untuk menebus dosa umat manusia. Nah, ketika kita manusia beroleh keselamatan, disitulah kita boleh menikmati, merasakan damai sejahtera dari Allah, atau apa? Shalom itu. Ya. Nah, bagaimana keadaan kita manusia tanpa Kristus? Nih, keadaan kita manusia kalau tanpa Kristus, di ayat 12 dia berkata apa? Pada bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel, dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Jadi jelas Bapak Saudara, ketika kita tanpa Kristus, manusia tanpa Kristus, kita tidak akan mendapat bagian di dalam janji-janji yang telah Allah sediakan bagi umat manusia. Dan kita tahu janji mula-mula Allah diberikan kepada siapa? Kepada kaum keturunan Israel. Kalau tanpa Kristus kita tidak bisa menikmati bagian di dalam janji-janji yang telah Allah sediakan tersebut. Apa janji Allah? Ketika dia memanggil Abraham dari tanah Ur Kasdim, dia bilang apa? Aku akan menjadikan bagimu banyak bangsa. Keturunanmu akan menjadi seperti pasir di laut, seperti bintang-bintang di langit. Dan di dalam melalui keturunan mula akan lahir seorang juru selamat. Tetapi sebelum semuanya itu, keturunanmu harus masuk di dalam perbudakan di tanah Mesir. Namun setelah itu akan mengalami kelepasan dan sampai masuk ke tanah perjanjian. Bapak Saudara, perjalanan Abraham dan keturunannya sampai kepada Yakub, Yusuf,
sampai mereka ke tanah Mesir, dan ketika Musa membawa mereka keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan. Ini merupakan satu lambang, satu gambaran kehidupan duniawi yang ketika kita mengaplikasikannya di dalam kehidupan rohani, disitulah gambarannya nyata bahwa perjalanan hidup kita seperti Abraham dipanggil oleh Tuhan datang ke dunia, masuk dalam kehidupan dunia yang penuh dengan tantangan. Bahkan ada yang mengalami perbudakan seperti di tanah Mesir. Tetapi Allah tidak pernah membiarkan umatnya. Sebagaimana Musa melakukan mujizat-mujizat di tanah Mesir, sampai pada akhirnya mujizat yang ke-10, tulah yang ke-10 dinyatakan. Bangsa Israel tidak satupun yang mengalami kutukan, tidak satupun yang mengalami tulah tersebut. Kenapa? Karena bagi mereka janji itu dinyatakan digenapi. Tulah yang ke-10, ketika anak sulung orang Mesir mati semua, bangsa Israel tidak ada satupun yang kedapatan rumahnya, keluarganya ada yang meninggal. Kenapa? Di ambang pintu mereka telah dioleskan darah anak domba yang telah disembelih, dan Allah menyuruh, memerintahkan supaya mereka mengoleskan di ambang pintu mereka. Ini melambangkan apa? Melambangkan kehidupan kita di dunia. Ketika musibah itu datang, ketika penghakiman itu datang, maka setiap orang yang telah dimeteraikan oleh darah Kristus, bagi mereka tidak akan mengalami kematian yang kedua. Setelah itu apa? Mereka dibawa keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian. Sama, ini merupakan gambaran kehidupan kita juga, Bapak Saudara. Banyak tantangan yang sudah dialami, walaupun kita sudah dipercaya kepada Kristus, sudah dimeteraikan oleh darah Kristus, sudah punya satu janji ketetapan bahwa kita akan masuk di tanah perjanjian kekal surga. Tetapi sama seperti bangsa Israel, harus melewati tantangan demi tantangan. Seperti orang Israel sampai di Mara, sampai di Meriba, mereka mendapati kesusahan, tidak ada air untuk diminum. Bahkan air yang mereka dapati itu pahit rasanya. Tantangan yang mereka hadapi. Tapi sebelum sampai ke sana, baru saja mereka keluar dari tanah Mesir, apa yang mereka hadapi? Harap-harap sudah lolos, tapi ternyata di depan mereka ada lautan yang tak terseberangi, dan di belakang mereka ada pasukan Firaun yang gagah perkasa. Apa yang harus mereka hadapi? Ketika mereka angkat tangan, Tuhan menyatakan kuasa. Demikian dengan perjalanan kita, Bapak Saudara. Terkadang orang pikir setelah saya percaya Yesus, aman sudah hidup ini, tenang sudah hidup ini, tidak akan ada tantangan. Setiap jalan yang kita alami, yang kita lewati pasti lurus. Tidak, Bapak Saudara. Terkadang kita dikejar-kejar oleh sesuatu. Bahkan mungkin terkadang ada masa lalu yang mengejar kita. Ada hal-hal yang belum kita lepaskan yang terus mengejar kita. Yang perlu kita lakukan apa? Hanya angkat tangan, minta tolong kepada Tuhan. Agar setiap masa lalu kehidupan kita, dosa yang senantiasa mengejar kita, musuh yang senantiasa mengejar kita, di dalam pertolongan Tuhan itu boleh dikalahkan. Begitupun ketika kita berjalan, seolah-olah tidak ada jalan di depan. Mau jalan bagaimana? Di depan lautan. Apa yang harus kita lakukan? Ketika engkau angkat tangan, maka percayalah Tuhan akan menolong. Sebagaimana Musa boleh membelah lautan menjadi tanah yang kering. Seperti yang saya katakan tadi, terkadang juga kita mendapati air yang pahit. Kita mendapati kehidupan kita pahit. Pekerjaan kita mungkin tidak berjalan dengan baik. Anak-anak kita di dalam pendidikan mungkin mengalami tantangan. Di dalam pergaulan sama. Rasanya pahit hidup ini. Rasanya mungkin dalam pergaulan sepertinya kita terkadang disisihkan. Menjadi pahit. Apa yang harus kita lakukan? Musa diperintahkan oleh Tuhan melemparkan tongkatnya, membuat air menjadi tidak pahit lagi. Ketika mereka mendapati
dalam perjalanan tidak ada air. Mereka kehausan, mereka kelaparan. Tuhan tetap pelihara. Dari batu bisa keluar air. Dari mana lagi datangnya makanan? Dari langit embun turun, muncul mana yang mereka makan. Terkadang kita dalam kehidupan kita berpikir dari mana berkat datang. Untuk membiayai kehidupan itu dari mana? Untuk makan minum itu seperti apa? Percayalah, Tuhan tidak kurang jalan untuk memberkati kita. Jadi ini gambaran yang jelas perjalanan bangsa Israel itu seperti perjalanan kehidupan rohani kita ketika kita percaya kepada Yesus. Kita sudah dimeteraikan, tapi ketika kita berjalan ada tantangan-tantangan yang mungkin kita akan hadapi. Tetapi percayalah, di balik tantangan itu, di dalam tantangan itu Tuhan bisa menyatakan kuasanya. Asalkan kita tetap terus berserah, bersandar kepada Tuhan. Sampai akhirnya kita boleh masuk di dalam kekekalan. Kalau tanpa Tuhan, di dalam perjalanan yang kita alami, yang kita jalani, kita tidak akan pernah mendapati damai sejahtera. Ya, itu bedanya Bapak Saudara. Orang-orang yang sudah dimeteraikan oleh Kristus, yang mau mengandalkan Kristus dalam kehidupannya, maka damai sejahtera itu akan ada di dalam hidup mereka. Damai sejahtera inilah yang terus menguatkan orang-orang percaya, sehingga di tengah tantangan mereka terus memiliki apa? Pengharapan, memiliki harapan di mana hari esok pasti Tuhan akan nyatakan sesuatu yang lebih baik daripada hari ini. Dan kalaupun kehidupan di dunia ini mungkin tidak ada sesuatu yang kita harapkan terkabul, percayalah janji Tuhan itu pasti akan digenapi. Pada akhirnya kita akan menikmati kehidupan kekal yang di sana kebahagiaannya tidak kemudian terbayangkan. Kebahagiaan kehidupan di dunia tidak sebanding dengan kemuliaan yang telah Allah sediakan di dalam kekekalan. Sehingga walaupun kita mungkin mengalami penderitaan, tetapi firman Tuhan berkata apa? Penderitaan yang kita alami itu tidak sebanding dengan kemuliaan yang telah Allah sediakan bagi kita. Tapi itu nanti, gitu ya. Sekarang gimana? Ingatlah, dalam segala tantangan ada damai sejahtera Allah dalam hidup kita. Sehingga damai sejahtera Kristus ini apa? Mendekatkan kita manusia dengan Allah. Kita jauh, di ayat 13 firman Tuhan berkata apa? Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Jadi damai sejahtera dari Kristus inilah ketika Dia datang, itu membuat kita yang dulu rasanya jauh dari Allah menjadi dekat dengan Allah. Ya. Tapi jujur, kita terkadang lebih sering merasa apa? Dekat dengan Tuhan atau jauh dari Tuhan? Dekat ya? Oke. Kita merasa dekat dengan Tuhan pada waktu kapan? Pada waktu kita baik-baik atau pada waktu kita mengalami tantangan? Baik-baik. Ketika mengalami tantangan gimana? Oh, tetap juga ya. Ketika sesuatu yang kita inginkan berhasil, kita merasa dekat dengan Tuhan enggak? Dekat. Tetapi ketika kita merasakan sesuatu yang kita inginkan gagal, kita merasa dekat dengan Tuhan atau jauh? Oh, dekat dengan Tuhan juga ya. Tapi jujur, kita manusia terkadang memikirkan Tuhan itu di mana? Ketika apa? Ketika kita mulai mengalami kegagalan. Tuhan itu ada enggak ya? Di mana Tuhan itu? Seolah-olah Tuhan gak ada. Seolah-olah Tuhan tutup mata terhadap segala penderitaan yang kita alami. Seolah-olah Tuhan membiarkan kita jalan sendirian ketika banyaknya tantangan yang sedang kita alami. Tapi percayalah, setiap kali kita merasa kesepian, ketika setiap kali kita merasa lemah, ingatlah
bahwa Tuhan saat itu sedang bersama-sama dengan engkau dan Dia sedang menggendong engkau. Jujur, terkadang kita merasa Tuhan itu nggak ada. Kenapa? Karena usaha apapun yang kita lakukan seolah-olah semua gagal. Maka kita bertanya, mana Tuhan itu? Ingat, situasi itu dipakai oleh siapa? Oleh si jahat. Supaya apa? Membuat kita merasa Tuhan jauh. Padahal Tuhan tidak pernah jauh dari kita. Kenapa? Karena janjinya Dia akan menyertai kita senantiasa sampai kepada kesudahannya. Itu janji Tuhan. Inilah damai sejahtera yang Allah berikan di dalam Kristus Yesus bagi kita. Kita yang dahulu jauh sekarang menjadi dekat dengan Allah. Yang kedua, damai sejahtera Kristus mempersatukan dan merobohkan tembok pemisah antara kita manusia dengan Allah. Di ayat 14, Dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Kita yang dahulu adalah seteru Allah, sekarang melalui damai sejahtera Kristus kita diperdamaikan dengan Allah. Dan bukan itu saja, kita terkadang dalam kehidupan kita memiliki banyak musuh, kita punya seteru, tetapi dengan damai sejahtera Allah kita dimampukan untuk hidup berdamai dengan mereka. Dan ini merupakan misi juga yang Allah percayakan kepada kita sebagai orang percaya, sebagai umat ketebusannya. Untuk apa? Untuk hidup menjadi pembawa damai. Tentunya sebelum kita mau mendamaikan orang, kita juga harus bersedia untuk hidup di dalam perdamaian. Ya, ada orang yang mau menjadi mediator, mediasi, untuk memediasi orang. Ketika ada perselisihan, dia yang kemudian menolong mereka supaya diperdamaikan. Tetapi ketika dia berselisih dengan seseorang, dia nggak mau ada orang yang mau membantu untuk mendamaikan. Dan lebih parah lagi, kalau orang ini orang yang percaya, ketika ada orang yang mau memperdamaikan, dia tidak mau berdamai. Oh, itu sangat berbahaya. Karena Tuhan berkata apa? Kalau engkau berselisih dengan seseorang, usahakanlah untuk berdamai. Jangan sampai persoalanmu sampai kemana? Ke pengadilan. Bahkan kalaupun persoalan itu sampai ke pengadilan, sebelum engkau pergi ke sana, usahakan dulu agar supaya engkau berdamai dengan dia sebelum engkau sampai ke pengadilan. Karena kalau sudah sampai di pengadilan, ketika hakim memutuskan yang salah yang benar, maka percayalah, siapapun yang benar, siapapun yang salah, itu pasti akan muncul apa? Bibit akar pahit dalam kehidupannya. Ya. Jadi firman Tuhan mengingatkan kita, damai sejahtera Kristus hendaknya membuat kita dipersatukan. Bukan saja dipersatukan dengan Allah, tetapi juga dipersatukan dengan orang-orang di sekitar kita. Damai sejahtera Kristus bukan saja merobohkan tembok-tembok dosa penghalang antara hubungan kita dengan Tuhan, tetapi damai sejahtera dalam Kristus juga hendaknya merobohkan tembok-tembok hubungan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan memilah-memilih ya teman-teman kita. Jangan ada permusuhan yang kemudian membuat tembok bagi kita sehingga tidak bergaul dengan orang-orang di sekitar kita. Yang berikut, damai sejahtera Kristus menjadikan kita anggota keluarga Allah. Oh, ini luar biasa Bapak Saudara. Jadi dimanapun kita berada, ingatlah firman Tuhan berkata apa? Kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan apa? Kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Kalau keluarga Allah, kita satu dengan yang lain,
berarti kita memiliki hubungan, punya keterikatan satu dengan yang lain. Kalau ada persoalan, kalau ada kebutuhan, seharusnya yang paling peduli siapa? Anggota keluarga, atau anggota persekutuan, atau anggota persatuan, atau ormas di mana kita bernaung. Ya, mestinya siapa yang lebih peduli? Keluarga. Nah, kemarin Fier dia bikin tugas. Baru saya buatkan fotokopi jadi satu buku. Setelah selesai buku saya bilang, "Kak, ini bukunya, bayar." Dia bilang, kenapa aku harus bayar? Loh, harus bayar. Ini kalau di sekolah bayarnya berapa ya? Mungkin 20-30 ribu. Ya bayarlah. Loh, masa saya harus bayar sama papa? Baru saya tanya, kenapa kamu enggak bayar sama papa? Kan papa saya. Gitu ya. Kan papa saya. Lah iyalah. Papa, ayah bertanggung jawab dengan anaknya. Kebutuhan anaknya yang seharusnya memenuhi siapa? Orang tua. Kebutuhan dalam anggota keluarga seharusnya yang memenuhinya terlebih dahulu siapa? Anggota keluarga yang memiliki membantu yang tidak memiliki, saling melengkapi. Ketika kita menjadi anggota keluarga Allah, damai sejahtera Kristus hendaknya mengingatkan kita di dalam segala kebutuhan kita ada Bapa kita yang peduli dengan segala kebutuhan kita. Amin. Dan menjadi tanggung jawab kita juga sebagai sesama tubuh Kristus, sebagai keluarga Kristus, bahwa ketika ada saudara kita seiman yang mengalami tantangan, maka kita sebagai anggota keluarga Allah wajib untuk apa? Bertolong-tolonganlah, membantu meringankan beban mereka. Bapak Saudara, di Kutai Barat, di Kalimantan Utara, Kalimantan Utara di Sekalayan berapa hari yang lalu mengalami musibah. Pastori dan rumah ibadah gereja itu terbakar habis ya. Jadi dari kayu, memang agak jauh pastori dan gerejanya, tapi katanya karena arus pendek maka itu terbakar berapa hari yang lalu, habis semua. Ada gembala sekeluarga dan juga ada asisten gembala yang tinggal di pastori situ. Tidak ada yang terselamatkan barang mereka, walaupun bersyukur mereka selamat, tidak ada korban jiwa, tetapi tidak ada yang terselamatkan barang-barang yang ada ya. Sekalayan itu Kalimantan Utara, di satu desa yang memang agak jauh, pemadam kebakaran di sana belum ada ya, jadi habis. Nah, di dalam organisasi Gereja Kemah Injil, Departemen Sosial sudah memulai aksi. Mereka sudah buat list untuk mendorong hamba-hamba Tuhan dan juga jemaat untuk ikut membantu terlibat. Maka dari tempat ini juga saya menghimbau, mendorong kepada jemaat Tuhan, mari kita mengambil bagian di dalam peristiwa ini. Kita menyisihkan sebagian berkat keuangan kita untuk membantu hamba-hamba Tuhan, mereka yang sedang berkesusahan di Sekalayan. Jadi nanti setelah ibadah, bagi Bapak Saudara jemaat Tuhan yang ingin memberikan donasinya, kami sangat berterima kasih. Dari gereja juga akan memberikan donasi untuk membantu mereka di sana. Yang terakhir Bapak Saudara, damai sejahtera Kristus menjadikan kita tempat kediaman Allah. Ini luar biasa. Ayat yang ke-22 kita baca bersama 3. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Firman Tuhan berkata, ingat Bapak Saudara, tubuhmu bukan milikmu sendiri. Kenapa? Karena tubuhmu, hidupmu sudah dibayar lunas oleh Allah.
Maka firman Tuhan berkata apa? Kalau tubuhmu sudah dibayar lunas oleh Allah, maka hidupmu, tubuhmu bukan milikmu lagi. Dan lebih luar biasanya lagi, tubuh kita ini yang dibeli oleh Allah dengan darah Kristus. Dibeli bukan apa? Kalau kita dibeli untuk apa? Kadang-kala dikonsumsi, kadang-kala dijual ulang gitu ya. Tetapi hidup kita dibeli untuk apa? Untuk menjadi kediaman Allah. Allah mau tinggal di dalam kita. Amin. Dan kalau Allah tinggal di dalam kita, maka Dia mau hidup kita ini menjadi tempat kediaman yang kudus. Dia mau tubuh kita, hidup kita yang sudah ditebus dengan darah Kristus menjadi tempat yang kudus, dan melaluinya di dalam kekudusan kehidupan kita, kita boleh menjadi berkat bagi orang lain. Kiranya Tuhan menolong kita dengan mengingat bahwa Yesus sudah datang ke dunia dan membawa damai sejahtera. Kiranya damai sejahtera itu memberi dampak dalam kehidupan kita. Di tengah-tengah tantangan kita ingat bahwa kita ini adalah tubuh Kristus. Damai sejahtera inilah yang kemudian mendorong kita mempererat tali persaudaraan kita. Damai sejahtera Kristus inilah yang kemudian membuat kita yakin bahwa kita enggak sendirian. Ada siapa? Ada Allah yang tinggal di dalam kita, dan ada Kristus, dan ada saudara-saudara seiman yang hidup bersama dengan kita. Sehingga tahun ini 2023 kita bisa akhiri dengan penuh damai sejahtera dalam Kristus Tuhan. Dan setiap kali kita merayakan Natal, ada sukacita yang boleh lahir dalam kehidupan kita kemanapun kita pergi dan berada. Amin. Ya, kalau Natal di beberapa tempat, di beberapa daerah itu sangat ramai ya, dan juga sangat meriah, dan boleh dibilang sangat berkelimpahan. Limpah dengan apa? Limpah dengan makanan dan minuman, gitu ya. Kita di sini walaupun tidak melimpah dengan makanan minuman, tetapi kita boleh melimpah dengan sukacita, damai sejahtera dalam Kristus Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih dalam anugerah-Mu kami ada. Bersyukur boleh mendengarkan pengajaran firman-Mu, boleh mengingatkan kami bahwa Kristus sudah datang ke dunia dan Dia datang untuk menyelamatkan kami, dan ini boleh memberikan kami sukacita, memberikan kami damai sejahtera. Karena percaya di dalam segala tantangan pergumulan hidup kami, Kristus ada. Damai sejahtera Allah ada dalam kehidupan kami, memampukan kami untuk menghadapi tantangan demi tantangan, memampukan kami untuk menjalani hari-hari kehidupan kami sampai pada kekekalan nanti. Terima kasih Tuhan, biarlah damai sejahtera dalam Kristus ini senantiasa melimpah dalam kehidupan kami. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Benar ya Tuhan, setiap jalan-Mu tak pernah kami selami ya Bapa. Namun satu hal yang kami percaya, Engkau akan terus menyertai kehidupan kami, dan rancangan-Mu selalu indah dalam kehidupan kami. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga.
rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Mari katakan, arti kehadiranmu Tuhan. Benar ya Tuhan, arti kehadiranmu Tuhan. Jemaat Tuhan, pulanglah, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya dan memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Kiranya berkat dari Allah Bapa, anugerah dalam Putranya Tuhan Yesus Kristus, tuntunan penyertaan Allah Roh Kudus menyertai kita senantiasa, saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk kembali. Kita saat teduh bersyukur secara pribadi. Ibadah kita selesai. Saya ucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.